Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, kasih setia dan penjagaan-Mu kepada kami. Engkau telah menjaga, menuntun kami dari hari ke hari. Dan Tuhan Yesus, di saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah lagi kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberikan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tuntun kami Tuhan agar pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bisa menjadi pedoman bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus berkati ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Di kesempatan saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 dengan perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sekian ayat pembacaan. Shalom teman-teman. Dari bacaan Alkitab yang tadi telah kita baca, di situ kita dapat pelajaran berharga bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang disamakan seperti lalang tadi, yang mana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus bisa saja dikelilingi oleh orang-orang yang munafik, yang sama seperti kita, yang menganggap dirinya mereka itu baik, bijak, tapi sebenarnya di balik semua itu mereka itu sering memfitnah, sering menjahati orang, dan mereka itu ketika dalam masyarakat terlihat sama seperti masyarakat biasanya atau orang-orang yang sering ke gereja atau sering melakukan kebaktian seperti biasanya, tapi sebenarnya di balik itu hanya mereka mencari jalan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan yang lain. Pasti ada saja orang-orang di sekeliling kita yang selalu ingin menghancurkan kita, yang selalu ingin membuat kita jatuh dan lemah. Tapi di sini yang ditekankan oleh ayat ini adalah iman.
sekuat apapun cobaan yang kita alami, sekuat apapun orang menjatuhkan kita, sekalipun mereka dengan sekuat tenaga, namun ketika iman kita kokoh, kuat, maka kita tidak akan goyah. Ketika gandum yang ditanam oleh para petani, dia bertumbuh, saat itu juga ternyata lalang juga ikut tumbuh bersama dengan gandum-gandum itu. Di sini kata hamba-hamba Tuhan yang menanam gandum itu, mereka ingin mencabut si lalang ini dari antara gandum. Tapi kata si Tuhan ini jangan, karena ketika mereka cabut lalang-lalang itu, bisa saja gandum-gandum yang tadi ikut tercabut juga. Makanya dalam kehidupan kita juga, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hidup berdampingan dengan orang-orang yang bisa disamakan seperti lalang tadi, dan ketika kita ingin memisahkan diri dari mereka, sebenarnya tidak bisa, karena pada dasarnya kita akan selalu hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka yang membuat iman kita kuat atau tidaknya. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat perumpamaan ini agar supaya kita tetap percaya pada Tuhan dan tetap setia kepada jalannya Tuhan, walau kita diterpa segala macam persoalan, masalah, walau banyak orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak menyukai kita, tapi iman kita harus kokoh. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, tadi kami juga telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biar Engkau selalu memberikan berkat sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kami, dan doa yang belum sempurna ini kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, juga kepada kami di saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.